Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazlur Rahman Azmi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, kelas B semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membacakan dan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Al-Aqidah wa Ahamiyatuha dari sebuah buku Tauhid karangan Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tauhid tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, untuk selanjutnya kita mulai ke pembahasan inti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqidah wa Ahamiyatuha. Al-aqidah lughatan ma'khudhatun minal uqad wa huwa rabtus syai'i wa taqadas kadza aqadas alaihi al-qalbu wad dhamir wal aqidah ma yadinu bihi al-insan. Akidah secara bahasa terambil dari kata uqad yang berarti mengikat sesuatu. Adapun makna dari mengikat sesuatu itu adalah yaitu suatu keyakinan yang kita miliki yang dikaitkan dengan hati dan domir atas keyakinan yang kita anut tersebut. Jadi suatu keyakinan yang dianut, yang diikatkan dalam hati dan domir kita atas keyakinan yang kita percaya tersebut. Itu secara bahasa. Dan adapun akidah merupakan suatu keyakinan yang diikuti oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Itu merupakan penjelasan dari akidah secara bahasa. Adapun akidah, wal akidah syar'an hiya al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhil arkanul iman wa ma yattabi'u dzalika minal umur al-i'tiqadiyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman la yukhalituhu syakkun. Dan adapun akidah secara istilah dalam syariat merupakan keimanan atau kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar yang ditentukan oleh Allah baik maupun buruk. Yang mana disebut pula rukun iman. Dan adapun perkara-perkara terkait keyakinan yang mengenai rukun iman diwajibkan atas kita untuk meyakininya dengan benar dan tidak ada keraguan dalam diri kita untuk meyakini unsur-unsur atau perkara-perkara yang terkait dengan rukun iman. Ahamiyatul aqidah. Al-aqidatu as-sahihah hiya al-asasu alladhi yakumu alaihi dinu wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Adapun urgensi akidah adalah akidah yang benar. Apa itu akidah yang benar? Akidah yang benar adalah suatu pondasi yang mendirikan dalam diri seseorang, yang menjadikan seseorang dalam kehidupan beragamanya benar dalam amalan-amalan yang dikerjakannya. Itu adalah urgensi dari akidah. Jadi urgensi dari akidah adalah menjadikan seseorang mempunyai pondasi yang menjadikan amalan-amalannya itu benar sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Kama qala ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Dan di ayat lain, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan di ayat lain pula, fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Wa fadallat hadhil ayat ala karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsirun ala anna al a'mal la tuqbal illa idza kanat khalisatan minasyirki wa min thamma kana ihtimamur rusul salawatullahi wa salamu alaihim
bi islahil aqidah awalan. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdahu wa taraka ibadata ma siwahu. Kama qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Dan adapun ayat-ayat tersebut yang saya bacakan merupakan penjelasan dari akidah yang benar, bahwasanya amalan-amalan yang kita kerjakan tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau amalan kita masih dalam keadaan syirik. Dan apabila amal kita tidak ingin diterima, maka amalan yang kita kerjakan itu harus bebas dari kesyirikan. Maka para rasul Allah diutus untuk membenarkan akidah-akidah yang melenceng tersebut. Maka mereka mengawali dakwah mereka kepada kaum-kaumnya itu untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah selain kepadanya. Seperti yang Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut. Yang mana Allah berfirman, Allah mengutus setiap umat seorang rasul untuk memerintahkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala berhala yang mereka sembah. Wa kullu rasulin yaqulu awwalu ma yukhatibu qaumahu ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya hanya satu, yaitu mereka mengucapkan awal dari dakwahnya tersebut adalah sembahlah Allah karena tiada Tuhan selain Allah. Qala Nuh wa Hud wa Shalih wa Syu'aib wa sairul anbiya wa qad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal bi'tsah 13 aman yad'un nasa ila tauhid wa islahil aqidah li'annaha al-asas alladhi yaqumu alaihi bina'uddin wa qad ihtada ad-da'ah wal muslihun fi kulli zamanin hadzwal anbiya wal mursalin fakanu yabda'una bid-da'wati ila tauhid wa islahil aqidah thumma yattajihuna ba'da dzalika ilal amri bi baqiyati awamiriddin. Dan adapun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nuh, Hud, Shalih, Syu'aib, dan nabi-nabi lain setelahnya dan sebelum Nabi Muhammad, mereka mengatakan seperti halnya apa yang dikatakan oleh rasul-rasulnya, oleh rasul-rasul Allah. Yang mana Nabi Muhammad juga mengatakan kepada umatnya seperti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul sebelumnya kepada umat-umat sebelumnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus sebagai Nabi berdiam diri di Mekah untuk berdakwah selama 13 tahun. Yang mana Nabi menyuruh kepada kaumnya kepada tauhid, kepada pengesaan Allah dan pembenaran akidah yang benar. Karena kedua pondasi ini atau islahil akidah merupakan suatu pondasi yang menjadikan suatu agama itu berdiri. Dan adapun ulama-ulama setelahnya, para pendakwah, para ulama soleh mendakwahkan kepada kaum-kaumnya, kepada kaum Nabi Muhammad di setiap zamannya, mengikuti langkah-langkah yang dikerjakan oleh para nabi dan rasul-rasul, yang mana mereka memulai dakwah mereka kepada tauhid dan pembenaran akidah. Kemudian mereka setelah pembenaran tauhid, setelah dakwah kepada tauhid dan pembenaran akidah, kemudian mereka baru memulai dalam membahas tentang perkara-perkara yang mengenai tauhid dan akidah. Jadi kesimpulan dalam pembahasan kali ini, bahwasanya akidah merupakan suatu unsur keyakinan yang mengaitkan dalam hati seseorang atas keyakinan yang dianut oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya. Yang mana keyakinan tersebut dijalani oleh seseorang tanpa ada keraguan sedikit pun.
Dan adapun akidah merupakan adapun akidah yang kita anut sebagai seorang muslim adalah kita beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan hari akhir, dan iman kepada qadar yang ditentukan oleh Allah, baik maupun buruk, yang disebut rukun iman, yang mana harus kita yakini dengan keyakinan yang benar tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan urgensi dari akidah adalah akidah yang benar, yang mana akidah yang benar ini menjadikan suatu pondasi agama itu berdiri dan menjadikan suatu amal yang dikerjakan oleh seseorang itu benar. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan pada materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.